weton ini juga dipergunakan untuk mengetahui karakteristik, kemudian untung apes, Ya. dan juga bisa dipakai kapan akan memulai tempat usaha, itu juga bisa. Tapi kalau tempat usaha kita juga harus tahu weton-weton dari pendirinya untuk mencari hari baiknya. Kemudian juga dicari untuk cari jodoh, tempati rumah, itu semuanya bisa kita cari ini tempatnya mau untuk apa gitu. Nah ini paling bagus kalau dibagi 7 tak bersisa seperti penjumlahnya itu 14, 21, 28, yang habis dibagi 25, ya itu jatuhnya ratu. Ratu itu kecukupan semua sandang pangan papan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semuanya. Nah baik, berjumpa lagi di Maskur Channel. Dan ini bisa dikatakan pembahasan ataupun kemarin juga banyak yang DM ini Om. Kemarin kita sempat membuat konten tentang weton tulang wangi. Dan itu banyak sekali ternyata Om. Antusiasnya itu alhamdulillah bagus sekali. Banyak yang komentar dan juga DM ke Instagram saya. Nah itu ternyata malah ini banyak titipan juga ternyata. Besok kalau sama Om bawa lagi bahas weton dong Maskur kayak gitu. Ya. Dan nanti ini tolong dihitungkan gitu. Saya ini bisa punya pacar atau sama istri atau suami itu tipenya itu di apa kayak gitu. Banyak yang kayak gitu Om. Ya maaf tak potong. Jadi nanti mungkin ini nanti sesi pengenalan weton ya. Seperti apa, kemudian nanti kalau ada pertanyaan seperti itu ditampung. Ya. Nanti bisa dibahas di menjawab tanya. Ya betul. Iya. Monggo dilanjut. Ya. Dan ini banyak yang titip pertanyaan nih sama Om, karena kemarin itu tuh ada yang tanya gini, Mas Kur, ini kalau weton saya ini sama ini cocoknya apa enggak ya, terus tipenya di apa? Oh ya. Tapi kan ya seperti yang Sobat Maskur Channel tahu ya, saya kalau weton memang kurang menguasai, mungkin Om yang punya hitung-hitungan dan bisa menjelaskan nanti ya Om. Dan mungkin ini kemarin juga ada yang tanya gini Om, Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon itu kan diibaratkan banyak yang meyakini itu malam sakral ataupun weton sakral gitu ya Om. Nah itu kalau misalkan bertemu itu jadinya kayak apa gitu. Jadi misalkan Selasa Kliwon sama Jumat Kliwon ketemu, nah jadi pasangan gitu. Iya. Itu nanti coba dihitungkan gitu. Oh iya. Jadi ini anunya gimana? Iya. Jadi ini mungkin nanti bisa di zoom ya, udah tak buatkan. Ini tabel kayak gitu ya. Ini dulu seperti waktu kita hitungan di Kisah Tanah Jawa. Pernah ya, saya pernah lihat juga. Jadi gini Mas Pur, ini nanti mungkin di insert ya nantinya. Nanti bisa ditayangkan. Di weton itu nanti tentunya memuat 2 elemen di sini. Jadi penggabungan daftar-daftar kita sebutnya ketetapan ya, konstata ini kalau menyebutkan kalau diceritakan ketemu dari mana panjang ini. Ya. Antara hari dengan pasaran. Ya. Gitu. Hari itu mulai dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai dengan Sabtu, Jumat, Sabtu. Kemudian ada pasaran dalam kalender Jawa itu Kliwon, Legi, Pahing, Pon, Wage. Kliwon, Legi, Pahing, Pon, dan Wage. Ya. Itu ada 5. Nah, pengertian weton sendiri itu kalau di sebelumnya ya sudah saya sampaikan, itu tidak ada kaitannya sama klinik. Ya. Tidak ada kaitannya sama ilmu gaib. Tapi ini murni dari perhitungan statistika untuk mencari probabilitas karakter. Itu. Jadi statistik itu adalah salah satu cabang dari ilmu matematika untuk menghitung atau menganalisis data untuk dicari kesimpulan. Gampangannya ya. Probabilitas berarti probability, segala peluang yang akan terjadi muncul. Ini termasuk dalam kategori ilmu titan. Leluhur dari kita orang Jawa itu sangat titan, meniteni atau menandai segala suatu peristiwa yang kemudian disimpulkan untuk menentukan suatu karakter atau kejadian yang akan terjadi gitu. Dan ini tidak ada terawang menerawang. Jadi kenapa benar-benar hitungan real? Iya. Kenapa bisa ditemukan angka-angka itu ataupun ditemukan
hasil dari analisis dan peluang yang akan muncul. Karena dulu diambil dari responden, Mas. Dalam mencari data itu kan kita misal ada 1.000 orang dengan kelahiran Selasa Kliwon misal. Nanti ditanyain. Ditanyain, jawab kuis kalau sekarang. Kemudian kita ambil rata-ratanya. Berarti orang dengan Selasa Kliwon kondisinya seperti ini. Walaupun itu mungkin tidak semua. Ya setidaknya kalau ada kemudian 900 orang yang menjawab sama, berarti 90% peluangnya sama. Itu. Nah, antara hari itu ada 7, kemudian di pasaran itu ada 5. Jadi kalau dikalikan ada 35 pasangan ngetol di situ, atau selapan sebutnya 35 hari sekali. Nah, ini kemudian angka-angka itu tentunya akan dijumlah. Nanti juga kita belajar menghitung di sini lagi ya. Kita mulai dari Minggu itu ada 5 daftar konstanta lah kalau kita sebut. Senin 4, Selasa 3, Rabu 7, Kamis 8, Jumat 6, dan Sabtu 9. Nah, Kliwon itu 8 netunya, Legi 5, Pahing 9, Pon 7, Wage 4. Kemudian hitung jumlah kan, misal kita ambil contoh Minggu Pahing, berarti 5 ditambah 9 berapa? 14. Dan gitu aja. Nah, ini kemudian dari jumlah-jumlahnya ini dasar ya. Nanti kalau ada yang pertanyaan, kok saya pernah hitungan seperti itu hitungan yang lain lanjut. Nah, itu nanti bisa diperdalam sendiri. Karena kan ada tipe apa itu lebih dalam lagi sampai 11 begitu. Ini kita ambil 2 aja yang paling mudah. Jadi untuk mengetahui karakteristik sendiri pribadi, itu kita bisa menghitungkannya itu dibagi dengan 5, Mas. Gitu. Misalkan tadi ketemunya berapa? 14 dibagi 5 berarti sisa 4. Gitu. Misalkan wetonnya 15 dibagi 5. Habis ya dibagi 5, tapi itu sisanya adalah 5. Gitu. Berarti di sini pun ada 5 tetapan yang ini menyatakan tibonya atau jatuhnya. Jadi kalau jika wetonmu itu hari ditambah dengan rumusnya jadi begini. Jadi sebelum ini saya bikin rumus. Weton ini juga dipergunakan untuk mengetahui karakteristik, kemudian untung apes, dan juga bisa dipakai kapan akan memulai tempat usaha. Itu juga bisa. Tapi kalau tempat usaha kita juga harus tahu weton-weton dari pendirinya. Untuk mencari hari baiknya. Kemudian juga dicari untuk cari jodoh, tempati rumah, itu semuanya bisa kita cari ini tepatnya mau untuk apa gitu. Jadi ini rumusnya. Jadi teman-teman juga bisa nanti menghitung sendiri juga ya Om ya. Ada tabelnya, tinggal ditambahkan dan dibagi 5 kayak gitu nanti. Misal ini jadi ditambah pasaran apa? Misal di sini ada, kita ambil sampelnya Rabu, kelihatan ya Mas ya. Misal Rabu Wage, Rabu 7, Wage 4, 7 ditambah 4 11 dibagi 5 bersisa 1, berarti jatuhnya ini Sri ya. Nah, sisa ini di sini memuat tibonya, penandanya. Jadi ada Sri, Rezeki, Gedong, Loro, Pati. Nah, ini penjabarannya. Kalau Sri itu jatuhnya 1 ya, sisa 1. Itu berarti posisi paling atas, berarti bagus itu istilahnya. Kemudian rezeki itu jatuhnya ngerejekeni, Mas. Jadi orang yang dapat weton jatuhnya rezeki itu kalau dia ibarat kata nggak ngapa-ngapain ya, itu tawaran kerjaan dari mana-mana. Dia mau bikin apa langsung terlaksana. Pokoknya rezeki lalu menghampiri dia, karena rezeki itu kan selamanya finansial ya. Tapi bisa macam-macam. Nah, bedanya dengan Sri ini pun sama. Sri itu juga bisa menjadi satu pusat perhatian, memiliki satu fisik yang menarik gitu ya. Komen bagus lah untuk itu. Kemudian yang ketiga kalau dibagi 5 sisa 3 itu gedong. Gedong itu gedongan. Ya, besar. Jadi orang yang memiliki ini biasanya kan menjadi orang pembesar. Misal dia punya usaha, bisa usahanya itu paling mencolok. Atau kerja di bidang entertain paling kelihatan, atau menjadi seorang pemimpin, minimal jadi pejabat itu bisa orang-orang ini. Nah, berikutnya jika dibagi 5 sisa 4 itu adalah loro. Loro itu sakit ya. Sakit ini bukan berarti penyakitan. Tapi orang ini ketika mau
mau memperjuangkan atau ingin sesuatu itu harus sakit-sakit dulu. Harus wani perih loh orang, berani berdarah-darah gitu. Nah yang terakhir kalau dibagi tidak bersisa atau menyisakan 5, misalkan ini angka 10, 15, 20, 25, itu jatuhnya pati. Pati itu mati-matian. Berarti agak bekerja keras ya. Lebih keras daripada yang satu sakit-sakit ini harus mati-matian, tapi hasilnya ini tentunya akan berbeda dengan yang rezeki ataupun gedong gitu. Karena kalau nomor 1 sampai 3 ini otomatis dia diam aja dia akan sampai. Tapi kalau nggak memiliki satu perbedaan yang berbeda, dia ya gitu-gitu aja mas. Beda sama loro dan pati, tapi kuat apa enggak nih? Ya, itu cuma semangatnya gimana ya? Iya lah, terkadang untuk sendiri-sendiri itu juga ada ketika dua weton ini dikombinasikan. Nah ini yang banyak pasangan. Jadi terkadang rumusnya ini itu berlakunya ini untuk pasangan yang pertama ditambah dengan rumus yang sama. Iya. Tapi untuk pasangan ini pasangan yang pertama. Yang kedua ada yang kedua, Mas Kur. Dibagi 7. Oh, bedanya dibagi 7. Dibagi 7. Jika nanti sisanya itu 1, itu jatuhnya adalah pasti. Pasti itu pasti. Pasti ketemu misalkan, pasti dipertemukan. Terus ini bisa juga untuk menghitung pekerjaan loh, jangan salah. Misalkan seseorang ya lahirnya hari Kamis Legi gitu, kemudian dia masuk ke dalam perusahaan baru, hari pertama dia masuknya hari Senin Pahing. Itu gimana nanti jatuhnya? Kalau jatuhnya di rezeki bagus berarti karirnya. Berarti weton kita ditambah hari pertama masuk kerja. Kan karena apakah jodoh enggak sih? Dengan karena ada beberapa pekerjaan itu enggak jodoh ternyata. Iya. Itu. Jadi sisa dibagi 7 itu yang pertama adalah pasti, yang kedua jodoh. Jodoh itu sama. Yang ketiga kalau dibagi 7 sisa 3 itu padu. Padu itu bertengkar. Oh, ya. Terus kalau dibagi sisa 4 itu pegat. Pegat itu pisah. Kemudian jika dibagi 7 sisa 5 itu adalah pati, jadi sama mati-matian atau nanti saya jelasin. Kalau dibagi dibagi 7 sisa 6 itu gunem. Gunem itu jadi omongan, jadi gosip. Nah ini paling bagus. Kalau dibagi 7 tak bersisa seperti penjumlahnya itu 14, 21, 28 yang habis dibagi 7 35 ya itu jatuhnya ratu. Ratu itu kecukupan semua sandang pangan papan. Bagus itu wetonnya. Nah ini bisa kita tarik kesimpulan. Kadang ada orang yang ketika dia sendiri sial terus mas, tapi kemudian dia ketemu dengan orang yang sial juga. Tapi ketika digabung wetonnya jatuhnya ratu, bagus. Jadi tapi sebaliknya juga bisa. Orang yang satu wetonnya jatuhnya Sri, yang satu rezeki, tapi pas digabung ketemunya pegat atau pati, itu juga bisa. Gitu. Jadi nggak harus bagus dan bagus ketemunya bagus gitu ya. Nah ini kalau kita lihat ada yang padu, pegat, gunem, ini semuanya masih bisa diruat dengan cara prosesi pernikahannya. Misalkan ijab kabul, pemberkatan itu dicari hari yang bagus, misal ratu lah gitu ya. Insya Allah itu bagus, jadi diruat masih bisa. Namun satu yang nggak bisa yaitu pati. Pati nggak bisa diruat. Nggak bisa, mati mas. Karena saya paling menemukan kasus pati ini biasanya cinta beda agama. Oh ya, wah itu agak susah emang. Terus beda status sosial, beda suku etnis, atau LDR terlalu jauh. Tapi paling sering beda agama mas. Beda agama ya. Sering. Pati itu ya. Di beberapa kasus saya sering hitungan. Kalau pati mesti saya cerita gini, kemudian orangnya konsultasi, kemudian menyampaikan ternyata saya masalahnya ini yang paling dasar, paling krusial apa, kita nggak direstui karena beda agama. Wah ya itu susah itu. Iya itu ya. Dan itu kalau teruskan nggak bagus, walaupun maaf ya ada yang login log out nggak bagus. Ya terakhir nggak direstui orang tua tuh. Misal ada ini yang pati gitu, terus menurut Omang gimana? Ini nggak usah diterusin mas. Beneran. Kan ada istilah kalau di Jawa wetonmu rapas ya, jodohmu kandas kan gitu kan. Oke, tadi pertanyaannya Mas Guru itu sampelnya Selasa Kliwon ya. Selasa Kliwon sama Jumat Kliwon. Ini kok kayaknya sakral ini ketemunya apa ini? Ya, jadi sebelumnya Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon itu satu weton yang dikeramatkan, terutama di Jawa bagian tengah.
Yang membedakan adalah Selasa, Kliwon itu masuk dalam Anggoro Kasih. Kenapa disebut demikian? Karena pada weton ini itu lebih untuk kita minta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tujuannya adalah duniawi. Untuk duniawi Ya, sebenarnya cuma Kliwon itu terhadap hal-hal yang berkaitan dengan spiritualis gitu ya. Jika di Jawa bagian timur itu lebih ke Selasa Legi dan Jumat Legi, Mas. Ya. Sama, ini ketentuannya sama. Ya. Nah, ini dalam studi kasus, misal yang Selasa ini laki-laki, yang Jumat Kliwon ini perempuan. Ya. Nah, ini ya. Jadi nanti bisa sobat Mas Channel bisa belajar ngitung juga. Iya. Selasa itu 3, 3 tambah Kliwon itu berapa? 8. Jumat itu 6, Kliwon 8. Ini ada tabelnya, tapi saya hitung lagi. Jadi di total 12. Ini di total 14. Ya. Oke. Bentar, Om. 3 sama 8 11 ya? Maaf, 11. 11 ya. 6 sama 8 14. 14 benar. Nah, kita lihat karakternya sendiri nih. Dibagi 5 ya. Ya. Berarti coba. bersisa 1. 1. Nah, berarti jatuhnya Sri. Oh, bagus. Berarti ya kan Anggoro Kasih lebih untuk keduniawian. Betul. Jika bagi 5 dia jatuhnya 4 loro. Berarti ini harus berjuang ekstra. Ya. Berarti orang yang ingin mempelajari ilmu-ilmu spiritual, dia harus betah untuk sakit. Salah satunya puasa. Ya. Terus kemudian harus jalan jauh, harus topo, harus mau itu kan harus sakit-sakit lah. Ya. Itu berarti sudah kita lihat, dan orang yang Anggoro Kasih berarti jatuhnya Sri. Bagus ya berarti. Bagus, Anggoro Kasih ya. Anggoro Kasih berarti untuk duniawi. Gitu. Nah, ketika ini kemudian kita total 11 sama 14 berapa? 25. 25 dibagi 7. Berarti bersisa 4. Nah, ternyata pegat. Wah, Tidak cocok. pisah. Karena ini 11 dan 14 lebih karena ini sudah terbiasa sakit ya orang ya. Dia lebih keras Jumat Kliwon daripada ini kalem biasanya orangnya. Selasa Kliwon Anggoro Kasih ya. Anggoro Kasih, orangnya penuh kasih, orangnya halus, ini agak kasar. Jadi nggak bisa, nanti akan ada baiknya ini nggak perlu untuk disatukan, harus dipisahkan. Nggak cocok, ini jadinya pegat. Nanti pun kalau diteruskan pasti akan banyak, tapi pegat itu nggak selamanya itu cerai loh Mas, tapi itu bisa apapun tuh pisah Mas. Misalkan dia ini bagus ya, misal orang Selasa Kliwon ini bagus, 1 Sri ya, dia punya perusahaan apa, tapi setelah nikah ternyata jadinya bisa kolab usahanya. Jadi dia bisa pegatan sama perusahaan. Tempat dia bekerja ataupun tempat dia buka usaha itu bisa lepas ya. Iya, itu. Jadi kayak Anggoro Kasih ini misal punya pekerjaan, setelah nikah malah jadi tidak ya rezekinya kayak ini ya. Ya, misalkan orang Selasa Kliwon ya, akhirnya ketemu sama orang apa nih, misal lahirnya Minggu Legi. Contoh ya. Minggu itu 5, Legi itu 5. Totalnya 10 bagi 5. Dia dapatnya Pati. Misal. Nah, tadi sudah saya sebutkan Pati ini berarti harus sakit-sakitan dulu. Mereka ketika digabung 11 sama 10. Totalnya 21 dibagi 7 berapa? Tapi ini ratu. Oh, malah bagus. Nah, ini betul, malah ini sama Minggu Legi nih. Ini orangnya bekerja keras misalkan ya Pak, harus mati-matian. Ini tadi jatuhnya Sri. Berat kata orang ini ketika mau mendapatkan ini itu harus meyakinkan keluarganya luar biasa. Ini anak orang kaya misalkan ya, pintar, jago, usaha atau apa. Tapi setelah mereka menikah bisa jadi ratu. Kenapa? Karena orang yang lahirnya Minggu Legi ini sudah terbiasa mati-matian, berjuang beneran. Itu jadi bagus ini. Wah, itu berarti gitu. Ya. Jadi di wetonnya sendiri dapatnya harus mati-matian. Iya, tapi berarti rewardnya tahu kan. Betul, ya. Nah, itu loh salah satunya. Ini sinkron secara nggak langsung. Ini dirumuskan dan sinkron semuanya. Gitu. Berarti orang yang benar-benar di sini mati-matian tadi dapat ini jadi bagus. Kecukupan sandang pangan papan dunia semua. Dari yang berjuang paling atas sendiri. Betul. Gitu. Jadi habis nikah malah jadi benar-benar jadi ratu gitu. Iya, diratukan nih. Kan misal cewek nih, dia diratukan. Iya. Gitu. Terus
karakteristik nilai itu juga sangat berpengaruh Mas Kur. Misalkan orang Selasa Kliwonnya ini tadi laki-laki, kemudian Jumatnya ini perempuan, betulnya kalah kan ini bisa ketekan nih, bagi laki-laki bisa tertekan. Tapi ketika ini kan 10, dia bisa ngomong, bisa ngemipin, bisa ngelit. Gitu karena dia 10, berarti ini keluarganya harmonis juga. Dari gitu. hitungan ini juga berarti ya. Ketemunya ini jadi bisa harmonis ini Mas. Ini dari perjalanan hidupnya nih dia sangat menghormati ini gitu. Kemudian komunikasinya bagus. Berarti misalnya ini dia lagi dekat sama ini, dia lagi akhirnya ini nggak cocok ya kandas ya. Akhirnya dia ketemu ini cocok, ya ini bisa bagus. Keluarganya sama. Gitu. Berarti ketemunya Mas jadi ratu padahal fotonya sendiri kurang bagus kayak. Iya gitu. Kayak gitu. Ada sampel lagi nggak Mas Nur ini? Ya kemarin saya masih ingat itu di Rabu Wage yang laki-laki suaminya dan yang di perempuan itu di Sabtu Pon kayaknya. Itu ada kemarin yang suruh ngitungin gitu. Nanti sama saya itu bilangnya Rabu nanti Wage ya? Rabu Wage. Ya biar dihitungin wow saya gitu balas DM-nya. 7 Wage 4 11 ya 16 berapa sih? 27 27 ya bersih sawah bagus. Ya. 6 ya. Berarti ini tadi laki-laki Rabu Wage, Rabu 7 Wage 4 11. Yang perempuan Sabtu 9 Pon 7. Jadi 16 dibagi 5 11 dibagi 5 sisa 1. 16 dibagi 5 sisa 1. Seri semua bagus semua hitungannya rezekinya itu. Seri itu jadi atas bagus. Tapi jangan salah kita digabung. Nah, ini 11 tambah 16 berapa Mas Kur? 27 dibagi 7 berarti sisanya 6. Sisanya 6 benar. 6 itu jatuh di gunem. Wah, gunem itu apa tadi? Jadi omongan. Ya. Ini sangat sering diterpa omongan negatif dari banyak orang. Entah isu perselingkuhan, isu usahanya, mungkin kalau punya usaha, atau juga jadi omongan keluarga inti dan juga keluarga besar. Mungkin perbedaan dari status pendidikan, perbedaan dari strata ekonomi, atau mungkin mungkin dulu lock in lock out juga. Terus ini di lingkungannya tuh rukun aja, karena ini yang dimaksud Mas Kur yang tanya ya ini kalau nanti nonton ya dijawab aja Mas Kur di DM. Mungkin keluarganya rukun baik kalau saya lihat keluarga ini baik, rezeki juga nyari rezeki nggak susah, semuanya kecukupan, dua-duanya pintar cari uang, dan ketika menikah sepertinya ada keluarga salah satu yang nggak setuju karena ada satu perbedaan itu yang sampai hari ini nggak ada restu sebenarnya, dan menjadi omongan di keluarga gitu, jadi omongan. Dan saran saya harus kuat kuping panas gitu, terutama yang laki-laki justru malah gitu yang berperan nih kalau saya lihat, karena keluarga perempuannya lebih tinggi. Benar, jadi ada omongan dia langsung itu, dan omongan ini juga kadang bisa menjadi topik omongan mereka tapi tidak mengarah ke bertengkar. Jadi omongan aku malah berdiomongin ini ya sama itu misalkan itu. Terus juga hati-hati ini rawan fitnah. Harapan saya harus clear ya antara suami istri, pasangan ini harus clear, harus saling transparan, jangan sampai kemudian dari omongan ini menjadi sesuatu hal yang menimbulkan konflik gitu, karena kompornya banget panas banget gitu. Itu sih Mas Kur. Sekilas ini berarti malah jadi omongan keluarga ya? Iya, omongan keluarga dan orang kanan kiri gitu. Dan satu keluarganya ini ya itu yang disorot banyak orang posisinya sekarang. Entah itu kasus kaitan sama bukan korupsi, kaitan sama misal contoh kayak gitu, atau ini contoh loh, tadi saya nggak bilang tentang korupsi,
Jadi ada kaitan tentang suatu kasus mungkin gitu ya, atau juga mereka juga dipertanyakan kok bisa nyari uang segampang itu, banyak curiga itu. Itu ibarat kata di rumah aja nggak ngapa-ngapain namanya Sri itu dapat uang kok Mas. Iya. Apalagi Itu. kedua-duanya anunya Sri semua. Iya, ya. ini rezekinya bagus ini, tapi resikonya jadi omongan orang gitu Ya. aja. Nah, Ya kalau saya nggak masalah ya jadi omongan ya. iya. Yang penting keluarga baik-baik aja, rezeki lancar kayak gitu aja ya. Iya. Ya. Ya, Ini sih ya. kalau yang terjadi nih. Jadinya gunem jadi omongan, tapi Omongan. nggak masalah menurut saya ya. Iya, atau sedang jadi topik pembicaraan sering. Iya. Banyak yang haters dan julid nih. Keluarga ini karena Sri semua keluarganya gampang nyari sandang pangan. Iya. Cuma Pinter berarti jadi itu, kan? omongan cuma Iya. itu. Ya. Itu tadi saran ya untuk nanti yang DM tadi. Nanti dari Om Bao untuk ya nganu kuping aja ya, Iya. Bro. Nggak usah dirokan lah Relasi itu lah aja. sekarang. Terus kalau ngomong hati-hati juga. Iya. Misalkan jangan sembarang untuk curhat, apalagi dengan lawan jenis ya. Ketika di dalam rumah tanggamu ini terjadi satu pembicaraan yang nggak enak ya. Karena nanti kalau gunem ini kembali gunem tuh omongan loh Mas. Iya. Bisa salah curhat, bisa ngerusak rumah tangga, Iya, bisa selingkuh benar. nanti. Itu kemudian juga harus bertakuk yang panas. Hmm. Dan tolong saring sebelum sharing. Gitu. Disaring dulu sebelum sharing orang gitu ya. Karena ini hati-hati, bisa mulutmu harimaumu. Wah, itu. Jadi bahayanya di situ. Kaitannya sama mulut. Ya. Guneman jadi omongan terus. Iya. Itu sih Mas Pur. Ya, berarti ini nanti juga teman-teman bisa menghitung sendiri. Nanti udah disiapin sama Om Bao ya tadi bisa dihitung nanti untuk diri sendiri juga untuk kepasangan bisa dihitung sendiri kayak gitu. Iya. Bahkan nanti juga kalau ada yang request mungkin kalau kita ada waktu bisa dihitungkan juga. Iya, Besok ya, catat aja ini nanti mungkin kita akan pilih aja Mas Pur. Iya. 5 sampai 7 siapa itu. Nanti dihitungkan ya. Kita Om. hitungkan. Itu sih paling ini pengantarnya aja dulu. Betul ya. Nanti teman-teman bisa komentar boleh ataupun di DM boleh. Nanti Ya. fotonya apa, pasangan apa dihitungkan atau untuk diri sendiri nanti Bisa. dibagi itu ya 5 itu nanti apa bisa dijelaskan Om Bao Iya. nanti ya. Iya, atau yang mungkin bingung dengan karir, jodoh, rezeki atau apa, coba kita prediksi Betul. probabilitasnya seperti apa. Oke. Itu sih paling Mas Pur. Ya. Berarti buat sobat Masuk Channel yang masih punya pertanyaan terus mungkin penasaran jatuhnya di apa, nanti bisa kirim ke DM saya dan juga nanti komennya juga diramein ya Om ya, nanti bisa sharing lah nanti pernah dihitungkan jatuhnya apa, itu boleh sekali. Dan apa ya mungkin itu aja ya Om ya, mungkin berlanjut lagi besok ya. Iya, insya Allah ini pengantar dulu. Iya, pengantar Dan, dulu. bisa jadi begini, kalaupun ketemunya nggak baik ya kecuali pati ya. Kayak ini tadi misal gunem nih, Heeh. bisa ini sebelum penutup. Bisa kita pinginnya apa nih, misal jatuh jodoh atau jatuhnya Pak Ratu, nanti tinggal cari aja yang jatuh Ratu hari apa, misalkan yang kita cari hari biasa nih, misal yang 7 ya berarti ya, kita cari yang 14 Ya. berarti satu lagi. Nah ini bisa nih satu solusi, misal biar nggak jadi omongan terus atau apa, atau biar jatuhnya pasti, ataupun bisa apa nih Mas, bisa Ratu biar rezekinya lebih bagus. Iya. Berarti cari ruatan di hari Sabtu Sabtu Legi gitu. Ya. Doa bersama, dimandikan, terus bancaan itu kayak kenduri itu nggak apa-apa. Selamatan di hari itu. Ya. Kemarin juga banyak nih Om yang tanya ruatannya gimana. Berarti itu tadi ya Om. Salah satu contohnya gitu. Ini salah satu, atau misal pinginnya yang tadi bagus, misal peti itu Pasti. nyari yang kalau dibagi 7 sisa 1. Berarti yang 8. Ini kok. 15 misal. Ya 15 bisa. 15 misal Jumat Pahing. Jumat Pahing, Kan tuh. 15 bagi 7. Biar jatuhnya nanti di pasti gitu itu bisa. Bisa nanti gitu. Oke, berarti ruatannya apa? Misal kurang bagus nanti bisa dicarikan juga. Iya, itu. Kecuali kalau pati ya insya Allah ini ya harus mati-matian. Tapi nek pati nggak bisa ini. Nggak bisa. Dicarikan Satu-satunya nggak bisa. Ruat nggak bisa. Bisa. Bakasannya maaf kalau perbedaannya sangat dasar Mas.
Iya, misal keyakinan keyakinan ya udah. nggak bisa mas diteruskan, jangan loh di sini nggak mempercayai tentang itu, nggak ada hukum tentang itu. Iya. Ya mungkin itu saja ya Om ya. Nanti kita habis ini berlanjut lagi ya. Ini masih terus berlanjut. Jadi untuk sobat Jabanika mungkin ya Om yang nanti kita akan beberapa kali konten bisa subscribe biar nggak ketinggalan seperti itu. Mungkin Selama Putri juga. Ya terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Jika nanti mungkin bingung penjelasannya seperti apa, nanti bisa diulang-ulang nonton atau coba searching lagi di Kisah Tanah Jawa, kita pernah ada di situ. Betul. Gitu. Yang kita pakai papan tulis nanti bisa besar. Dan untuk teman-teman yang penasaran nanti DM Mas Pur aja. Ya. Kalau di DM saya nggak akan tak buka gitu karena banyak banget. Nanti DM di Mas Pur, nanti Mas Pur pilih 7 teratas saja lah dulu-duluan Mas Pur. Dulu-duluan nanti ya. 7 teratas nanti coba dicatat, misal langsung aja misal Kak Minggu Pahing, Rebu Pon apa catat aja orangnya ini dan dikasih detail misalkan saya misalkan laki-laki ini pasangan udah pasti kita tahu ya ini terus pekerjaan apa tolong didetailkan. Terus satu lagi Mas Pur. Sebagai batas penentuan weton itu dilakukan menjelang maghrib. Jadi misal ada hari Kamis dan Jumat, seseorang yang lahir pada hari Kamis siang jam 12 siang berarti masih ikut hari Kamisnya. Tapi yang dia lahirnya Kamis sore atau Kamis maghrib atau habis maghrib berarti ikutnya Jumat. Gitu. Ada baiknya kalau ada yang tanya weton saya apa ya gitu. Kalau bisa harus tahu jamnya dan bagusnya. Atau kalaupun belum tahu pakai ini aja hitungan primbon online. Nanti kan bisa misal masukkan tanggal keluar gitu. Yang mungkin tahun-tahunnya udah lampau kalau nggak tahu. Itu sih pesan saya. Terima kasih semuanya, kita tutup ya, tetap dukung channelnya Mas Pur ini, kita bantu mewakili Kisah Tanah Jawa dengan cara like, share sebanyak mungkin, tinggalkan masukan, kritik dan saran di kolom komentar, dan tentunya subscribe biar segera 100.000 dulu. Sampai 1 juta. Amin ya. Oke, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu saking dumadi.